Ratu Jin ini yang dinikahi oleh sang Prabu Siliwangi ini digambarkan merupakan sosok wanita yang sangat-sangat cantik luar biasa. Bahkan kecantikannya ini nggak bisa dibandingkan dengan kecantikan manusia biasa. Semuanya, kembali lagi di channel aku Abis Creepy Zone. Di video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul atau legenda Nyi Roro Kidul. Pasti di benak kalian kalau mendengar kata Nyi Roro Kidul, pasti yang ada di benak kalian adalah kocak bener. Saya Neneng dari Laut Kidul, Pak. wanita cantik, jelmaan ular, atau identik dengan warna hijau, penguasa laut pantai selatan, bahkan erat kaitannya dengan Keraton Jogja. Namun, kalian tahu nggak sih sebenarnya legenda atau asal-usul Nyi Roro Kidul ini bukan berasal dari Jawa Tengah. Bahkan ada beberapa versi cerita, legenda atau mitos dari Nyi Roro Kidul. Bahkan ada sebuah mitos yang pernah aku baca ya, yang berasal dari Sumatera Utara. Jadi siapa sih sosok Nyi Roro Kidul ini? Kok bisa dipanggil dengan sebutan Nyi Roro Kidul? Jadi versi yang pertama yaitu yang kita bahas kali ini, yaitu versi dari Kerajaan Sunda atau versi dari tanah Sunda ya, Jawa Barat gitu. Jadi dikisahkan ya, di tanah Jawa, lebih tepatnya di daerah Pajajaran yaitu Jawa Barat, pada masa lalu ya, terdapat sebuah kerajaan purba yaitu Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh seorang raja atau para prabu. Kita sebut saja Prabu Siliwangi ke-6 ya. Sosok Prabu Siliwangi ke-6 ini memang sangat menyukai berburu hewan buas di hutan belantara. Jadi pada zaman dahulu nih ya, tanah Jawa ini memang dikisahkan penuh dengan hutan belantara, dan hutan belantara ini mempunyai raja atau ratu jin di setiap wilayahnya. Nah, pada saat itu Prabu Siliwangi ke-6 ini pada saat berburu ya, tanpa sengaja ia sudah masuk ke dalam ya area atau kerajaan jin atau kerajaan makhluk gaib, kerajaan makhluk astral yang dipimpin oleh seorang ratu jin yang sangat-sangat cantik jelita. Namun pada saat itu sang Prabu Siliwangi ini tidak menyadari bahwa dia sudah terperosok ke dalam ya, ke sangat dalam di sebuah kerajaan jin ini yang dipimpin oleh ratu yang sangat cantik. Dan bertemulah si Prabu Siliwangi ini dengan sosok ratu jin yang sangat cantik, bahkan mempunyai kekuatan supranatural yang sangat luar biasa. Namun pada saat pertama pertemuan sang Prabu Siliwangi dengan sang sosok ratu jin ini, si sosok ratu jin ini tidak mengakui bahwa ia merupakan sosok bangsa dari kaum lembut, atau tidak mengakui bahwa dia ini seorang ratu jin. Dia hanya mengakui bahwa dia memang sudah lama tinggal di hutan belantara ini, dan dia pun mulai mengajak ngobrol ya dengan si Prabu Siliwangi ini, dan beliau ini, si sosok ratu jin ini yang tidak diketahui namanya ini, berjanji akan menunjukkan jalan keluar asalkan sang Prabu Siliwangi ini mau untuk menginap beberapa hari di rumahnya gitu. Jadi menurut cerita ya, Prabu Siliwangi ini memang sempat tinggal atau menginap di rumah sang wanita ini yang merupakan sosok jelmaan dari ratu jin ini. Dan beliau pun memang ternyata tiba-tiba dan ternyata si Prabu Siliwangi ini mulai jatuh cinta dengan sosok ratu jin ini. Dan ternyata mereka pun jatuh cinta dan nikahlah sosok ratu jin ini dengan sang Prabu Siliwangi. Ya, namanya perbedaan waktu antara dunia nyata dan dunia jin itu sangat berbeda ya. Dan pada saat itu orang-orang di kerajaannya ini sudah mengira bahwa sang Prabu Siliwangi ini sudah meninggal karena mungkin dimakan hewan buas, karena sudah lama tidak kembali pulang ke kerajaan. Sudah dianggap lama ya, sudah diikhlaskan ya. Dan pada saat itu ketika si Prabu Siliwangi ini sudah menikah dengan sosok ratu jin ini, memang sosok ratu jin ini menepati janjinya, yaitu menunjukkan jalan keluar atau jalan pulang. Dan kembalilah sang Prabu Siliwangi ke kerajaannya tanpa ditemani oleh istrinya, sosok ratu cantik
dari kaum jin ini. Ratu Jin ini yang dinikahi oleh sang Prabu Siliwangi ini digambarkan merupakan sosok wanita yang sangat-sangat cantik luar biasa. Bahkan kecantikannya ini nggak bisa dibandingkan dengan kecantikan manusia biasa. Sehingga Prabu Siliwangi ini tanpa berpikir panjang ya pada saat itu, ia pun mau menikahi sosok dari ratu bangsa jin ini. Dan ketika ia kembali ke istana, sang Prabu ini lambat laun sudah mulai melupakan istrinya ya, karena istrinya sudah memang gak ikut beliau ke kerajaannya, ke kerajaan Pajajaran. Dan ia pun pada saat itu, pada saat tengah malam, ketika beliau ini tertidur pulas, dia kaget dong ya, terbangun karena adanya suara tangisan bayi di depan istana. Dan kemudian ketika itu Prabu Siliwangi ini keluar dan melihat adanya sosok bayi perempuan yang berada di dalam sebuah keranjang, menangis sangat-sangat keras gitu. Dan langsung refleks Prabu Siliwangi ini menggendong bayi itu dan berusaha untuk menenangkan sang bayi. Dan ternyata muncullah sosok si ibu atau sosok si istri dari Prabu Siliwangi yang merupakan Ratu Jin ini ya. Dan beliau berpesan bahwa rawatlah, ini adalah anak kita dan rawatlah selayaknya sebagai manusia biasa. Karena memang percampuran ya dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Dan otomatis sang putri ini mewarisi kesaktian dari sang ibu dan kesaktian dari sang ayah, yaitu sang Prabu Siliwangi. Dan hari demi hari sosok bayi kecil ini tumbuh menjadi dewasa dan dinamai dengan Putri Kadita, yang tumbuh menjadi sosok putri yang sangat cantik karena warisan kecantikan dari ibunya, dari sosok si wanita Ratu Jin tadi gitu. Lalu sang Prabu ini sudah mulai galau ya, karena anaknya sudah semakin tumbuh dewasa gitu. Dan ia pun mulai galau, menginginkan bayi laki-laki sebagai penerus kerajaan dari kerajaan Pajajaran, sebagai penerus pemimpin ya, ada pewaris kerajaan Pajajaran. Dan menikahlah ia dengan sosok putri bangsawan yang bernama Dewi Mutiara. Namun Dewi Mutiara ini sangat digambarkan sebagai sosok yang egois ya, yang pemarah, sosok yang maunya menang sendiri dengan hati yang iri dengki. Dan ia pun menikah dengan ayah dari Putri Kadita yang sangat cantik ini. Yang namanya orang sudah iri ya, sangat iri karena ia takut pada saat ia menikah atau mempunyai anak. Takut perhatian dari sang Prabu Siliwangi ini terbagi dengannya dan dengan Putri Kadita. Dan mulailah ia saat kehamilannya ini, mulai ia merencanakan suatu siasat busuk ya untuk mengusir Putri Kadita dari kerajaan Pajajaran. Namun pada saat itu gagal total ya. Dan gak berhenti sampai di situ, sang Dewi Mutiara ini mulai merencanakan sesuatu yang sangat busuk ya kali ini untuk yang kedua kali, yaitu ia pun mulai menghubungi oleh sosok tukang tenung ya pada saat itu, atau dukun ilmu hitam, untuk memberikan guna-guna kepada Putri Kadita. Pada saat Putri Kadita tertidur, barulah ditiupkan mantra kepada tubuhnya. Dan ia pun ketika ia terbangun, sang Putri Kadita ini menderita kurap kudis ya, yang sangat bau sekali, yang mengeluarkan nanah. Dan bahkan ya disebutkan di dalam kisahnya ini, bahkan tak ada satu orang tabib pun yang dapat menyembuhkan penyakit misterius Putri Kadita. Padahal penyakit ini memang guna-guna ya dari sang tukang tenun, dari ibu tirinya sendiri gitu. Lalu sang Prabu Siliwangi sudah putus asa, dan memang ya namanya orang sudah putus asa, banyak masukan-masukan negatif. Jadi dengarkanlah si kata-kata Dewi Mutiara ini untuk mengusir putrinya. Dan terpaksa dan berat hati, sang Prabu Siliwangi ini mengusir putri kandungnya ya, Putri Kadita, untuk keluar dari kerajaan Pajajaran. Jadi dengan sangat sedih ya, emosi gitu ya, pasrah gitu ya, Putri Kadita ini menuruti keinginan dari sang ayah dan sang ibu tirinya untuk keluar dari kerajaan Pajajaran supaya tidak menimbulkan masalah, bahkan rasa malu ya untuk keluarga istana. Dan keluarlah Putri Kadita dari kerajaan Pajajaran dan berlari ke sebuah hutan untuk melakukan sebuah semedi. Dan pada saat semedinya ini bertemulah atau dibisikkan ya oleh ibu kandungnya, yaitu si Ratu Jin, penguasa hutan di Jawa gitu.
Dan dari situlah sosok Putri Kadita ini mengumpulkan ribuan bahkan jutaan balai tentaranya, termasuk anak buahnya tangan kanannya tuh Nyi Blorong untuk menjadi pasukan atau pemimpin peperangan gitu. Dan mulailah dari situ Putri Kadita disebut dan dipanggil dengan julukan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan gitu. Jadi sosok Nyi Blorong ini banyak orang ya yang terkecoh dengan sosok Nyi Blorong dan juga Nyi Roro Kidul, padahal dua sosok ini berbeda ya menurut legenda dari Sunda ini. Jadi sosok Nyi Blorong ini dikaitkan dan sangat berkaitan erat dengan hal-hal negatif, sedangkan Nyi Roro Kidul ini sangat dikaitkan dengan hal-hal positif dan sebuah kerajaan, bahkan sangat erat kaitannya dengan raja-raja terdahulu gitu kan ya. Jadi Nyi Blorong ini beda ya. Kalau Putri Kadita menyerupai sosok putri yang sangat cantik jelita, dan Nyi Blorong ini juga cantik, tapi ia ini merupakan siluman dan berbadan setengah manusia dan setengah naga ya. Ular yang sangat besar dan bersisik emas gitu, yang merupakan sosok panglima perang dari Nyi Roro Kidul. Jadi orang yang hilang melakukan sebuah ritual atau pesugihan. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan sosok Nyi Blorong. Jadi bukan sosok Nyi Roro Kidul. Jadi ini menurut legenda dari tanah Sunda atau kerajaan Pajajaran. Nah, itu tadi sosok Nyi Roro Kidul yang digambarkan oleh dan diceritakan di dalam legenda dari tanah Sunda, yaitu dari kerajaan Pajajaran. Nah, kali ini versi Nyi Roro Kidul menurut kerajaan Mataram dan Keraton Yogyakarta. Jadi sebenarnya kisah legenda Nyi Roro Kidul ini sangat mirip-mirip ya, hampir nggak beda jauh sih dari kerajaan atau dari sosok putri cantik yang dijahati oleh ibu tirinya. Sebenarnya nggak beda jauh ya. Namun di versi yang dari kerajaan Mataram yang dikaitkan dengan kerajaan keraton ini menurut buku yang disebut Babat Jawi. Jadi sosok Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan ini merupakan dua sosok orang yang sangat berbeda. Jadi menurut buku Babat Jawi ini, jadi sosok Ratu Pantai Selatan ini merupakan sosok keturunan dari Sang Dewi Padi, Dewi dari alam gaib, dan juga biasa disebut dengan Dewi Srengenge atau Dewi Matahari, yang berkati orang-orang dan memberikan kelimpahan atas kesuburan, atas hasil panen itu yang disebut. Bahkan sosok Ratu Pantai Selatan ini dipercaya tidak hanya menguasai area laut atau Samudra Hindia, namun menguasai area hutan hingga gunung gitu. Jadi sosok ini yang disebut dengan Ratu Pantai Selatan. Jadi apa sih buku Babat Jawi ini? Jadi buku Babat Jawi ini ditulis oleh seorang sejarawan dari Belanda, yaitu W.L. Olthoff ya. Agak susah sih namanya. Ya, yaitu buku atau kitab yang sangat tua ditulis oleh sejarawan Belanda yang mulai dari asal muasal Nabi Adam, bahkan asal muasal kerajaan Mataram, bahkan sampai runtuhnya kerajaan Mataram, bahkan keturunan-keturunan kerajaan Mataram dan bahkan keraton Mataram, bahkan keraton Surakarta tertulis semua di buku Babat Jawi. Bahkan konon raja-raja terdahulu ya, dari mulai Panembahan Senopati ini melakukan sebuah perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan untuk menjadi sosok pemimpin yang sangat kuat, yang sangat karismatik, sehingga kerajaannya ini susah diruntuhkan gitu. Jadi mereka ini harus membuat sebuah perjanjian atau menikahi sosok Ratu Pantai Selatan ini. Jadi bukan menikah secara fisik ya, namun dijelaskan ini menikah secara spiritual. Entah yang spiritual berarti bukan secara fisik gitu seperti orang-orang pada umumnya. Karena sosok Ratu Pantai Selatan ini dikenal mempunyai power ya yang sangat luar biasa. Karena memang dari kerajaan jin yang menguasai daratan, gunung, bahkan Samudra Hindia. Jadi bagi siapapun raja-raja yang menikahi secara spiritual sosok Ratu Pantai Selatan ini akan dianugerahi atau akan ditamengi gitu kan ya oleh sosok
Ratu Pantai Selatan ini. Bahkan konon tradisi pernikahan spiritual ini masih dilakukan hingga ke semua keturunan Sri Sultan atau Sri Pakubuwono sampai sekarang. Hal ini dilakukan untuk sebuah ritual atau tradisi upacara labuhan di Parangkusuma setiap tahun untuk menghindari sebuah bencana gitu. Ini menurut kepercayaan mereka untuk diberikan sebuah keselamatan, bahkan hal-hal tentang gaib gitu ya, tentang hal-hal yang akan terjadi. Bahkan ya Keraton Surakarta sendiri ini mempunyai sebutan sebagai Sri Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari yang dipercaya mampu merubah wujudnya ketika di bulan purnama ini, merubah wujudnya menjadi sosok wanita yang sangat cantik luar biasa, namun akan berubah menjadi sosok nenek tua ketika di bulan-bulan biasa. Nah, ini yang dipercaya oleh Keraton Surakarta, bahkan Keraton Yogyakarta juga gitu. Dan sosok Ibu Ratu ini sangat dikaitkan dengan kejadian-kejadian mistis atau ada akan datangnya sebuah bencana gitu. Jadi beliau ini akan memberikan sebuah peringatan kepada sang raja gitu kan ya, keturunan dari Sri Pakubuwono ini, dan beliau ini harus melakukan sebuah ritual untuk tolak bala, dan itu memang dilakukan oleh dan bahkan masih dilakukan hingga sampai saat ini untuk menghormati Ratu Pantai Selatan. Nah, itu tadi penjelasan tentang legenda atau asal usul legenda Nyi Roro Kidul. Ada dua versi ya. Gimana nih menurut kalian? Kalian milih versi yang Sunda atau yang dari Jawa Tengah? Tapi dua-duanya sebenarnya saling terkait ya, karena mungkin sama-sama dari Jawa gitu. Kalau aku sih nggak milih ya, maksudnya nggak milih gimana-gimana, tapi memang sangat menghargai ya tentang, dan sangat-sangat apa ya, suka banget tentang sejarah, legenda atau mitologi Jawa. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di Agnes Creepy Zone. Sampai jumpa.